Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ush, sial, berhentilah, dasar kucing kurang ajar. Teriak Master Sekte yang telah mengejar bayi kecil cukup lama. Di belakang Master Sekte Hitam, itu sudah banyak murid dan tetua Sekte Hitam yang ikut mengejar kucing putih tersebut. Akan tetapi, mereka semua tidak ada yang berhasil menangkapnya, namun kucing itu akan selalu berhasil kabur lagi dari mereka. Mereka merasa, kalau kucing ini sedang mempermainkan mereka semua di sana. Bahkan Master Sekte yang berada di puncak alam raja saja, dia tidak dapat mengejar kucing keparat itu. Bagaimana mungkin mereka yang hanya berada di tahap raja berani menangkap bayi kecil? Bahkan jika itu seorang kaisar, mereka pasti akan kesulitan menangkapnya. Apalagi, dia belum menggunakan wujud aslinya di hadapan mereka. Tidak jauh dari sana, mereka melihat kucing itu meloncat ke atas kepala seseorang yang berada di tepi puncak. Lalu, kucing itu memandang mereka dengan wajah mengejek. "Siapa kamu?" ucap Master Sekte Hitam dengan wajah serius. Orang itu tentu saja adalah Lin Tian, dan dia sudah berada di bukit beberapa saat sebelum bayi kecil menuju ke arahnya. Pemandangan yang cukup indah, tapi sayang sekali, ucap Lin Tian yang tidak melihat ke belakang, dan dia juga tidak menjawab pertanyaan Master Sekte itu. "Kamu siapa? Berani sekali kamu tidak sopan terhadapku," teriak Master Sekte Hitam. "Siapa aku?" seru Lin Tian sambil berbalik dan mengejeknya. Lalu dengan santainya, dia menarik tali yang dia pegang. Sesosok tubuh naik dari bawah puncak itu, dan jatuh tepat di depan Master Sekte Hitam serta para tetua dan juga murid itu. Melihat sosok yang berada di depannya, wajah Master Sekte Hitam pun berubah. Karena sosok itu adalah murid pribadinya sendiri, yang sekarang bahkan sudah tidak berbentuk meskipun dia masih hidup. "Kurang ajar kamu," teriak Master Sekte Hitam, dan dia langsung menyerang Lin Tian menggunakan pukulannya. "Ush! Hanya di tahap raja tingkat puncak, berani sekali ingin melawanku," ucap Lin Tian dengan santai. Dan, boom, cerot, Master Sekte Hitam memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Apa? Semua tetua dan murid di sana kaget dengan apa yang mereka lihat. Master Sekte yang berada di alam raja, itu dengan mudahnya terluka hanya dengan satu pukulan santai dari Lin Tian. Seberapa kuat pemuda itu? Pikir mereka. Kami tidak ada dendam denganmu, kenapa kamu menyerang sekte kami?" ucap Master Sekte dengan berat, setelah merasakan kekuatan Lin Tian. "Banyak alasan bagiku untuk menyerang sekte kalian, dan pertama perbuatan yang telah dilakukan oleh muridmu sendiri. Dan yang kedua karena hal buruk yang telah kalian lakukan selama ini," balas Lin Tian. Mendengar jawaban itu, Master Sekte Hitam mengerti bahwa, pemuda ini sudah mengetahui apa yang akan sekte mereka lakukan selama ini. Dan juga, jika tebakan dia benar, hal yang berurusan dengan muridnya beberapa waktu ini hanya satu. Yaitu, memuskan sebuah desa manusia biasa. Saat dia memikirkan hal ini, itu sudah tidak ada pilihan lagi. Dia segera menghancurkan token yang dia keluarkan dari cincin penyimpanannya, dan Lin Tian tidak menghalangi apa yang dilakukan oleh Master Sekte Hitam ini. Itu karena, dia sudah tahu kalau orang ini sedang memanggil leluhur Sekte Hitam ke sini. "Siapa yang berani membuat masalah di sekteku?" teriak seseorang dengan suara kasar. Bang! Tidak lama setelah itu, sesosok pria tua menggunakan pakaian hitam, dan muncul di langit tepat di atas Lin Tian dan yang lain berada. "Salam leluhur, hormat seluruh tetua dan murid di sana. Katakan kepadaku, apa yang kamu lakukan di sini nak?" tanya leluhur itu dengan wajah serius sambil menatap Lin Tian. "Oh, aku memusnahkan sektemu," jawab Lin Tian dengan wajah santal.
Kurang ajar, teriak leluhur Sekte Hitam. Bang! Aura alam kaisar di tingkat kedua menyelimuti seluruh Sekte Hitam, dan Lin Tian yang merasakan hal itu pun tidak terkejut. Dia dengan santainya melayang di langit, sambil menatap leluhur Sekte Hitam. "Bayi kecil, cepatlah, waktu kita tidak banyak," ucap Lin Tian kepada bayi kecil. "Oke, ayo kita lakukan L," balas bayi kecil. "Teknik binatang suci. Harimau suci, mengamuklah," ucap Lin Tian. "Mengaum." Bayi kecil mengaum keras, dan itu membuat leluhur Sekte Hitam serta semua yang ada di sana menjadi kaget. Tanpa menunggu lama, bayi kecil masuk ke tubuh Lin Tian. Lin Tian langsung berubah menjadi bentuk yang sama, di saat dia melawan Bing Xion waktu itu. Rambut abu-abu Lin Tian, serta zirah berwarna seperti bulu bayi kecil, itu membuat Lin Tian seperti dewa perang di mata semua orang yang ada di sana. "Sebenarnya siapa kamu?" tanya leluhur Sekte Hitam dengan sedikit rasa ketakutan. "Aku adalah dewa kematian bagi kalian," jawab Lin Tian. Dan, boom! Tanpa menunggu leluhur Sekte Hitam menyerang, Lin Tian langsung menyerang duluan. Satu pukulan dari Lin Tian saja, itu berhasil membuat seseorang di alam kaisar tingkat kedua memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Cerot! Tapi tak hanya di situ saja, Lin Tian juga terus memukul leluhur Sekte Hitam tanpa berhenti, di bawah pasang mata orang banyak dari Sekte Hitam. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi, ucap Master Sekte Hitam dengan tidak percaya. Bahkan Tuan Muda Sekte Hitam yang melihat leluhurnya dihajar oleh pemuda itu, dia merasa sangat ketakutan. Seketika, dia baru ingat perkataan para penduduk desa yang mengatakan bahwa, akan ada orang yang akan membalaskan dendam mereka. Rasa penyesalan muncul di hati Tuan Muda Sekte Hitam ini. Kalau dia tahu akan terjadi seperti ini, maka dia tidak akan pernah menyentuh desa kecil itu. Namun sayangnya, penyesalan itu selalu datang belakangan. Bang bang bang, kakak, sepertinya senjata yang aku ambil itu sedang memberontak, ucap bayi kecil di pikiran Lin Tian. Lin Tian tidak menjawabnya, tapi memukul leluhur tua itu di perutnya. Akibatnya, leluhur itu jatuh tepat di depan Master Sekte Hitam dengan sangat keras. Duar, uhuk-uhuk, dia batuk darah terus-menerus. Itu diakibatkan oleh serangan tanpa ampun dari Lin Tian. Segera, Lin Tian mengeluarkan sebuah senjata yang berbentuk saber dari cinci penyimpanannya. Senjata saber itu berada di urutan senjata dewa tingkat tinggi. Lin Tian juga dapat merasakan bahwa, hawa kebencian dari pedang ini sangatlah besar, sampai-sampai dia harus berhati-hati saat memegangnya. Aku mengerti, jika itu yang membuat kalian bisa tenang, biarkan aku menggunakan kalian untuk memusnahkan para iblis ini, ucap Lin Tian kepada senjata saber di tangannya itu. Senjata saber itu bergetar sebentar, lalu tidak lagi memberontak setelah mendengar perkataan Lin Tian. Leluhur dan Master Sekte yang melihat senjata saber di tangan Lin Tian itu, mereka kaget dan merasakan ketakutan yang luar biasa. "Kalian harus musnah," ucap Lin Tian. Dengan menggerakkan senjata saber di tangannya, serangan kuat pun melayang ke arah orang-orang Sekte Hitam di sana. Sing! Bang bang bang! Ah! Teriakan demi teriakan terdengar di Sekte Hitam. Lin Tian terus melayangkan serangan menggunakan senjata saber yang ada di tangannya itu. Bahkan leluhur dan Master Sekte Hitam berusaha untuk kabur, tapi tetap sana mereka terkena serangan dari Lin Tian. Bang bang bang! Di malam itu, Sekte Hitam dibantai dengan sangat kejam. Para murid dan tetua, itu tidak ada yang tersisa. Sedangkan untuk Master Sekte, leluhur, serta Tuan Muda Sekte Hitam, mereka semua dipaku di gerbang Sekte Hitam. Bang bang! Ledakan terus terdengar di seluruh tempat di Sekte Hitam, bahkan hasil dari ledakan di Sekte Hitam terasa jelas dari luar formasi. Inilah akhir dari kalian. Dengan satu tebasan ini,
Aku harap kalian semua akan bebas dari kebencian dan bereinkarnasi dengan tenang, ucap Lin Tian sambil melihat senjata saber yang ada di tangannya itu. Slash. Cerot. Sesaat setelah satu serangan terakhir itu, seluruh sekte hitam telah hancur dan rata dengan tanah. Tidak ada yang selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh Lin Tian ini, dan itu hanya menyisakan 3 orang yang telah digantung oleh Lin Tian di gerbang depan sekte itu. Senjata saber yang ada di tangan Lin Tian pun bergetar sedikit, lalu aura kebencian yang sebelumnya muncul pada senjata saber itu, kini perlahan-lahan mulai hilang. Seketika saja, asap putih muncul di depan Lin Tian, dan itu memperlihatkan wajah anak-anak yang telah digunakan oleh sekte hitam untuk pengorbanan demi senjata saber itu. Mereka semua tersenyum kepada Lin Tian sebelum menghilang ke udara tipis, dan senjata saber yang tadinya berwarna merah darah, kini berubah menjadi putih. Lin Tian menghela nafas setelah melihat itu semua. Nenek, dan para penduduk desa, aku telah membalaskan dendam kalian, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Terkadang, akan ada hal yang membuat kita merasa lebih dewasa, setelah mengalami beberapa hal buruk ataupun baik. Seperti itulah yang dirasakan Lin Tian. Kakak, sebaiknya kita pergi dari sini, karena formasinya akan hancur sebentar lagi, ucap bayi kecil dari dalam pikiran Lin Tian. Iya. Lin Tian mengangguk setuju. Dengan wujudnya yang sekarang, dia dengan mudah merobek ruang dan menghilang dari sekte hitam itu dengan mudah. Ini, Bibi, apa yang terjadi? Kenapa bisa goncangannya sekeras ini? Tanya Xiao Mi dengan bingung. Xiao Zi hanya diam saja, dan tidak bisa mengatakan apa yang terjadi di dalam formasi itu. Bahkan ada juga beberapa perwakilan yang telah diundang sekte hitam, mereka tidak mengerti apa yang terjadi di dalam sana. Sepertinya, ini akan menjadi berita besar di seluruh benua selatan, ucap Xiao Zi. Xiao Mi, Fu Zi dan Fu Hu yang berada di dekatnya, mereka juga saling mengangguk. Meskipun sekte hitam adalah sekte tingkat 2, tapi hal yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi di seluruh dunia dewa. Krekek-krekek, gumprang. Sial, ucap Xiao Zi. Dia menggunakan energi dari tubuhnya, itu untuk melindungi ketiga gadis ini dari goncangan formasi yang hancur di depan mereka. Hal yang sama juga dilakukan oleh tetua lain, itu untuk melindungi generasi muda mereka. Formasi sekte hitam yang termasuk salah satu formasi kuno yang hancur seperti itu, ini pasti telah terjadi hal yang luar biasa di dalamnya. Ini, setelah goncangan menghilang, semua orang di sana kaget dengan apa yang mereka lihat. Sekte hitam yang memiliki seorang kaisar yang menjaganya, kini telah hancur lebur seperti tel bubur. Bahkan kobaran api yang ada di sana, itu masih dengan jelas membakar seluruh tempat di sekte hitam. Apa yang terjadi? Siapa musuh yang dihadapi sekte hitam? Xiao Yang Mi dengan wajah pucat pasih. Bahkan beberapa murid muda dan tetua dari sekte tingkat 1 pun, mereka lebih tidak percaya lagi. Bagaimana mungkin, sekte tingkat 2 akan dihancurkan semudah ini hanya dalam waktu semalaman? Tuan Putri, lihat itu, ucap salah satu tetua keluarga besar dari Kekaisaran Api, sambil menunjuk ke arah gerbang sekte hitam. Semua orang segera bergegas ke arah gerbang sekte hitam, dan melihat ada 3 orang yang telah dipaku di gerbang besar itu. Tentu saja orang itu adalah leluhur sekte hitam, master sekte hitam, dan tuan muda sekte hitam. Mereka bertiga dipaku dengan anggota tubuh yang tidak lagi lengkap. Siapa yang telah melakukan hal sekejam ini? Ucap Xiao Mi dengan wajah penuh kemarahan. Tapi di saat dia selesai mengatakan hal itu, Xiao Zi melihat beberapa kata di atas gerbang itu yang cukup besar. Sekte hitam tidak layak untuk tetap ada, karena kekejaman mereka terhadap manusia biasa, itu telah membuat langit menjadi sangat murka.
Jadikanlah pelajaran untuk kalian yang melihat tulisan ini. Kekejaman terhadap manusia biasa. Apa maksudnya ini? Pikir semua orang yang baca tulisan itu. Saat itulah ketiganya mati di depan semua orang yang ada di sana, itu dengan rasa sakit yang sangat menyiksa. Bahkan jiwa mereka tidak bisa lolos dari rasa sakit itu sendiri, dan akhirnya hancur berkeping-keping. Putri, ucap Paman Zhu yang muncul di sana. Ada apa? Tanya Xiao Zi. Kami menemukan banyak wanita dan tulang di dua goa yang berbeda, ucap Paman Zhu dengan wajah agak berat. Apa? Cepat bawa aku ke sana, ucap Xiao Zi. Paman Zhu mengangguk, dan membawa semua orang ke sana. Setelah mereka sampai, semua orang bisa melihat di goa yang pertama, itu terdapat banyak sekali tulang manusia. Bahkan ada beberapa mayat yang masih utuh, dan semua tulang itu bisa mereka rasakan. Tulang-tulang ini adalah tulang anak-anak kecil, dan bahkan ada juga tulang bayi di sana. Lalu, di goa yang tidak jauh dari sana, itu ada ratusan wanita yang dikurung, dan ada juga puluhan mayat wanita yang sepertinya telah mati baru-baru ini. Kejam, kejam, teriak Xiaomi Er dengan marah. Akhirnya, dia dan yang lain mengetahui, kenapa Sekte Hitam bisa dihancurkan seperti sekarang. Ini perintah, cepat tangkap dan bunuh seluruh orang-orang yang tersisa dari Sekte Hitam. Kelakuan kejam seperti ini, bahkan saudaraku tidak akan mengampuni mereka. Ucap Xiao Zi dengan aura membunuh yang luar biasa. Siap, semua tetua dan generasi muda yang ada di sana dengan hormat mendengar perintah Xiao Zi, mereka pun segera pergi dan mengirim informasi kembali ke rumah mereka, untuk mengirim pasukan dan memburu yang tersisa dari Sekte Hitam. Mari kita kembali ke penginapan. Bibi harus melaporkan hal ini kepada ayahmu, itu agar dapat memeriksa seluruh sekte yang mungkin melakukan hal keji seperti ini juga di benua selatan. Ucap Xiao Zi. Xiaomi Er mengangguk setuju. Kemudian mereka kembali ke penginapan, dan Xiao Zi mengirimkan pesan kepada saudaranya di Kekaisaran Api. Krekek-krekek, ini perintah. Segera kirim pasukan pergi ke Sekte Hitam untuk membersihkan kekacauan di sana, ucap pria tampan yang duduk di singgasana di dalam istana. Pria itu memiliki lambang api di keningnya, dan dia adalah Kaisar Api Xiaoyan. Baiklah Ruan, ucap semua petinggi yang ada di sana. Setelah Xiaoyan mendapat laporan dari Xiao Zi, dia langsung mengadakan rapat darurat di istana, dan memanggil seluruh para petinggi kekaisaran. Cepat selidiki semuanya, aku tidak ingin hal ini terjadi lagi di benua selatan. Jika ada yang berbuat seperti ini lagi, hukum mati mereka semua, ucap Xiaoyan dengan wajah penuh amarah. Siap, balas para petinggi. Cepat pergi, ucap Xiaoyan setelah selesai memberikan perintah kepada semua petinggi itu. Semua petinggi itu dengan hormat mundur dari istana, dan meninggalkan Xiaoyan dengan wajah agak berat. Menurutmu, siapa yang dapat menghancurkan Sekte Hitam itu? Tanya seorang wanita cantik yang berada di belakang Xiaoyan. Aku juga tidak tahu, tetapi kemungkinan besar, orang itu belum pergi jauh dari sana. Aku akan minta ZR untuk mencari taunya, ucap jawab Xiaoya kepada wanita cantik itu. Lalu, apa yang akan kamu lakukan kepadanya? Tanya wanita itu. Xiaoyan hanya tersenyum, dan tidak menjawab wanita cantik itu. Dia memandang ke langit-langit istananya itu, dengan wajah yang masih tersenyum. Sepertinya, hal menarik akan terjadi di dunia dewa, gumam Xiaoyan. Wanita cantik itu hanya diam, dan tidak mengerti maksud dari perkataan Xiaoyan tersebut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.